Selamat datang di channel video pembelajaran. Channel ini dibuat untuk anak didik agar dapat mengulangi materi pembelajaran, serta untuk Bapak Ibu guru dalam menyampaikan materi pelajaran. Bumi. Bumi terdiri atas 3 komponen utama, yaitu 1. Komponen gas, atmosfer. 2. Komponen, litosfer. 3. Komponen air, hidrosfer. Komponen lain bumi. 1. Bagian es, kriosfer. 2. Bagian tempat berlangsungnya kehidupan, biosfer. Atmosfer. 1. Atmosfer. Selimut udara yang mengelilingi bola bumi. Atmosfer terdiri dari campuran gas-gas, uap air dan debu. Komposisi gas pembentuk atmosfer. Perhatikan tabel berikut. Gas nitrogen. Simbol N2. Volume 78,08. Demikian seterusnya. Struktur atmosfer. Troposfer, stratosfer, mesosfer, termosfer, eksosfer. Perhatikan gambar. Gambar menjelaskan jarak lapisan atmosfer dari permukaan bumi. Troposfer dengan jarak di bawah 10 km dari permukaan bumi. Stratosfer dengan jarak 10 km dari permukaan bumi. Mesosfer dengan jarak 30 km dari permukaan bumi. Termosfer dengan jarak 50 km dari permukaan bumi. Eksosfer dengan jarak 400 km dari permukaan bumi. Troposfer. Lapisan atmosfer paling bawah. Ketinggian 0-10 km dpl, di atas permukaan laut. Tempat terjadinya fenomena cuaca, hujan, angin, awan, salju. Suhu udara berkurang 6,4 derajat Celcius setiap naik 1000 m. Stratosfer. Ketinggian 10 hingga 50 km dpl. Tidak ada aktivitas cuaca. Sebagian besar terdiri atas gas. Ozon yang menyerap radiasi ultraviolet. Mesosfer. Ketinggian 50-85 km dpl. Menjadi lapisan pelindung bumi dari benda-benda luar angkasa. Termosfer. Merupakan lapisan panas. Suhu naik dengan bertambahnya ketinggian dan mencapai ribuan derajat Celcius. Dapat membakar meteorit. Eksosfer. Batas atmosfer terluar, ketinggian lebih dari 500 km dpl. Lapisannya sangat tipis. Unsur penyusun utamanya adalah hidrogen. Cuaca. Keadaan atmosfer di suatu tempat yang tidak luas pada saat tertentu, dan biasanya tidak berlangsung lama. Unsur-unsur cuaca. Suhu udara. 2. Tekanan udara. 3. Kelembaban udara. 4. Angin. 5. Curah hujan. 6. Keadaan awan. 7. Intensitas penyinaran matahari. Tekanan udara. Tenaga yang bekerja untuk menggerakkan massa udara dalam setiap satuan luas wilayah tertentu. Alat ukur, barometer. Semakin tinggi tempat maka tekanan makin berkurang. Isobar, garis hayal pada peta yang menghubungkan tempat-tempat di permukaan bumi yang memiliki tekanan yang sama. Lapisan ozon, O3. Terdapat pada stratosfer. Fungsi, menyerap sebagian besar radiasi ultraviolet yang ada di atmosfer, sehingga melindungi bumi dari radiasi matahari dan bahayanya. Konsentrasi ozon di atmosfer berubah setiap waktu. Gas CFC sangat mempengaruhi konsentrasi ozon. Menipisnya lapisan ozon menyebabkan meningkatnya penyakit kanker dan katarak pada manusia, merusak tanaman pangan dan meningkatkan kadar karbon dioksida di udara. Perhatikan gambar. Gambar menjelaskan proses pemecahan molekul oleh CFC. Perhatikan gambar. Gambar menunjukkan perubahan lubang pada lapisan ozon 40 tahun, mulai tahun 1980 sampai dengan 2010. Bagaimana dengan lapisan ozon sekarang ya?
Silahkan anak didik pikirkan. 2. Litosfer terbagi atas. A. Inti. B. Mantel terdiri dari astenosfer, mesosfer, C. Kerak. Perhatikan gambar pembagian dari bumi. Inti bumi. 1. Massa jenisnya 10-13 G cm3. 2. Strukturnya. Inti dalam, R 1200 km. Inti luar, R 2250 km. Kandungan, besi ya nikel. Volume lebih kecil 20% volume bumi. Mantel bumi merupakan massa cair liat dan sangat panas terdiri dari silisium dan magnesium. Berada di bagian atas inti bumi dan menempati 66% dari massa bumi. Massa jenisnya 4,5 Gr cm3. Kerak bumi kulit bumi membentang di atas mantel bumi. Berupa massa padat yang terdiri dari silisium dan aluminium, berupa batuan asam dan basa. Hanya menempati 0,5% dari massa total bumi. Kerak getas dan tidak rata sehingga mudah dipecahkan oleh gempa bumi. Kerak terdiri dari dua jenis. Kerak benua membentuk daratan dengan kedalaman antara 30 hingga 50 km. Di beberapa tempat hanya mencapai 20 km atau menyembul ke atas permukaan hingga ketinggian 65 km. 2. Kerak samudera berada di bawah permukaan laut, lebih tipis dengan ketebalan berkisar antara 5 hingga 15 km. Pembukaan muka bumi. Tenaga endogen terdiri dari gerak tektonik, gerak vulkanis, gempa bumi. Tenaga eksogen terdiri dari pelapukan, pengikisan, sedimentasi, tektonisme, peristiwa pergeseran dan perubahan. Letak kerak bumi dalam skala besar meliputi lipatan, patahan, dan tektonik lempeng. Litosfer terdiri dari A. 6 lempeng utama, Afrika, Amerika, Pasifik, Eurasia, India dan Antartika. B. Beberapa lempeng kecil. Teori tektonik lempeng. 1. Teori pergerakan benua, continental drift. Dikemukakan oleh seorang ahli meteorologi asal Jerman bernama Alfred Wegener. Semua benua di bumi menyatu membentuk sebuah daratan yang sangat luas, Pangaea. Sekitar 200 juta tahun lalu benua tersebut terpisah dan bergerak menjauh secara perlahan. Tidak dapat menjelaskan bagaimana benua berpisah dan bergerak menjauh. Perhatikan gambar. 2. Teori pergerakan dasar laut, Sea-floor spreading. Dikemukakan oleh Harry Hess, 1960. Di bawah kerak bumi tersusun atas material yang panas dan memiliki massa jenis yang rendah. Akibatnya, material tersebut naik ke punggung kerak samudra. Kemudian material bergerak ke samping bersama dasar kerak samudra, sehingga bagian dasar kerak samudra tersebut menjauh dari punggung kerak samudra dan membentuk sebuah patahan. Teori ini mampu menjelaskan bagaimana proses terbentuknya lembah maupun gunung bawah laut. 3. Teori tektonik lempeng adalah teori tentang proses bergesernya kerak bumi lempeng karena pengaruh arus konveksi. Menurut teori ini, seiring waktu lempeng-lempeng bergerak saling menjauh atau saling bertemu dan sepanjang sisi pertemuan saling menggesek, bertubrukan atau menunjam. Proses tersebut membantu pembentukan rupa permukaan bumi. Batas antara dua lempeng dikenal sebagai sesar patahan. Pada umumnya di daerah sesar pada daerah yang lunak atau tekanan yang hebat banyak terdapat gunung api dan sering terjadi gempa. Pemanasan yang terus-menerus dari lapisan inti bumi menyebabkan terjadinya arus konveksi pada lapisan mantel. Arus konveksi ini terus-menerus menumbuk kerak bumi. Kerak bumi yang ditumbuk lama-kelamaan melengkung dan jika masih ditumbuk lagi maka akan patah. Kerak yang telah patah akan terbawa oleh arus konveksi, bergeser ke kiri atau kanan.
Bila lempeng Samodera menabrak lempeng benua maka akan menunjang. Lempeng Samodera akan meleleh, mencair dan berubah menjadi magma dan energi atau tenaga karena makin ke bawah suhu makin tinggi. Karena proses ini berlangsung terus-menerus maka di daerah zon penunjaman akan terkumpul tumpukan magma dan energi. Bila magma dan energi terus bertambah akan terjadi hal-hal. 1. Magma akan menerobos lempeng di atasnya melalui retakan atau patahan dan terbentuk gunung api, vulkanisme. Bila tumpukan energi di daerah penunjaman demikian besar maka energi tersebut akan mampu menggoyangkan, menggetarkan lempeng benua dan Samodera yang disebut gempa bumi, seisme. 2. Lempeng yang saling bertumbukan dapat menyebabkan pergeseran lapisan batuan atau kerak bumi. Wujudnya kulit bumi bisa melengkung atau bahkan patah. Gejala ini disebut tektonisme. Jenis pergerakan lempeng. Ada 3 macam gerak. 1. Divergen, saling menjauh. 2. Konvergen, saling mendekat. 3. Geseran. Daerah lempeng yang pecah disebut fault, patahan, sesar. Jenis-jenis sesar. 1. Sesar normal. 2. Sesar terbalik, reverse fault. 3. Sesar geser, strike slip fault. Efek dari pergeseran lempeng adalah 1. Gempa bumi. 2. Terbentuknya gunung api. Perhatikan gambar. Gempa bumi adalah getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi akibat pelepasan energi dari dalam secara tiba-tiba yang menciptakan gelombang. Seismik terjadi akibat pergerakan kerak bumi, lempeng bumi. Klasifikasi berdasarkan penyebab. Gempa bumi terbagi atas tektonik, vulkanik, runtuhan, tumbukan. Istilah-istilah dalam gempa bumi. 1. Hiposentrum pusat gempa bumi. 2. Epicentrum titik garis gempa di permukaan bumi YG tegak lurus di atas hiposentrum. 3. Seismologi ilmu yang mempelajari tentang gempa bumi. 4. Ahli seismologi ilmuwan yang mengkaji gempa bumi. 5. Seismograf alat yang digunakan untuk mencatat data gelombang seismik. 6. Magnitude ketinggian garis pada kertas menggambarkan besarnya energi yang dilepaskan saat gempa. 7. Seismogram grafik hasil catatan seismograf. Klasifikasi berdasarkan kedalaman hiposentrum. Dalam. Pusat gempa dengan kedalaman lebih dari 300 km. Menengah. Pusat gempa dengan kedalaman antara 100 sampai dengan 300 km. Dangkal. Pusat gempa dengan kedalaman kurang dari 100 km. Klasifikasi berdasarkan jarak epicentrum. Gempa bumi lokal dengan jarak kurang dari 10⁴ km. Jauh dengan jarak kurang lebih 10⁴ km. Sangat jauh dengan jarak lebih dari 10⁴ km. Tanda-tanda terjadinya tsunami. 1. Air surut secara tiba-tiba. 2. Bau asin yang menyengat. 3. Dari kejauhan tampak gelombang putih dan suara gemuruh yang sangat keras. 4. Batas horizon antara lautan dan langit tidak terlihat jelas, seperti terlihat mendung. 5. Merasakan terjadinya gempa. 6. Biasanya akan muncul gelembung-gelembung gas pada permukaan air dan membuat pantai terlihat seperti mendidih. Tanda-tanda terjadinya tsunami dapat digambarkan seperti gambar berikut. Gempa bumi. 3C. Sebelum gempa. Saat gempa. Sesudah gempa. Perhatikan ilustrasi gambar sebelum terjadi gempa bumi. Perhatikan ilustrasi gambar saat terjadi gempa bumi. Perhatikan ilustrasi gambar sesudah terjadi gempa bumi. Gunung api. Terbentuk akibat adanya pergerakan antar lempeng. Saat meletus, gunung berapi mengeluarkan material-material yang terdiri dari lava, tepra, hujan debu vulkanik, dan gas. Magma adalah batuan pijar meleleh yang terdapat di dalam perut bumi.
Lava adalah magma yang keluar dari gunung berapi saat terjadi letusan. Erupsi adalah naiknya magma ke permukaan bumi. Kawah adalah lubang melingkar di daerah puncak gunung berapi. Aktivitas lempeng dapat membentuk serangkaian gunung api. YG terkenal adalah cincin api Pasifik, Ring of Fire. Perhatikan gambar gunung api berikut. Perhatikan gambar vulkanisme berikut. Perhatikan bagian tingkat syarat gunung api di Indonesia. Sebaran air. Laut sama dengan 97,2%. Lapisan es sama dengan 2,15%. Air tanah sama dengan 0,625%. Air tawar sama dengan 0,017%. Atmosfer sama dengan 0,001%. Air yang ada di bumi memiliki siklus hidrologi yang merupakan proses daur ulang air secara terus-menerus. Perhatikan gambar siklus air berikut. Banjir. Aliran air yang berlebihan hingga meluap ke daratan. Penyebab banjir. Tingginya curah hujan. Sistem pengelolaan lingkungan yang buruk. Perilaku manusia. Dampak banjir. Kerusakan fisik, korban jiwa, kontaminasi air bersih, kerugian ekonomi. Demikianlah video pembelajaran kali ini. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa komen, like, subscribe, dan share.